Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Rabu 18 Oktober 2023. Semoga saya menjumpai Anda semua para pendengar firman Tuhan dalam keadaan sehat-sehat dan baik adanya, serta tetap dalam semangat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Semoga hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dika dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-9. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Santo Lukas dikenal sebagai seorang rasul yang menulis 2 buah buku, yakni Injil Lukas dan Kisah Rasul. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus membuka pewartaan pagi hari ini dengan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua ke desa dan kota, ke tempat-tempat di mana ia akan mewartakan Injil. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
agar tugas perutusan Yesus bagi ke-70 murid itu boleh berjalan dan menghasilkan buah-buah pewartaan. Maka kepada ke-70 murid, Yesus memberikan pesan agar mereka fokus dalam perjalanan menuju tempat-tempat pewartaan kerajaan surga atau kabar gembira Allah. Mereka diajak untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan dan tidak boleh memberi salam kepada siapapun sebelum mereka tiba di tempat yang menjadi pusat pelayanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Baik tuayan maupun pekerja adalah milik Tuhan. Tuhan yang rahmati dan menggerakkan hati manusia agar rela menjadi pekerja di kebun anggurnya. Tuhan pula yang memberi pertumbuhan bagi pohon anggur agar berbuah lebat dan tinggal tetap. Jika bila kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerjanya, maka keterbukaan hati dan kesiapsiagaan untuk diutus hendaknya menjadi spirit hidup setiap waktu dari setiap orang yang adalah murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai utusan Tuhan, para murid dan kita dipercayakan untuk membawa warta gembira dan damai sejahtera bagi setiap orang dan keluarga yang kita kunjungi dan yang kita jumpai dalam pelayanan pastoral kita, dengan dua konsekuensi. Pertama, diterima, didengarkan, dan berpotensi untuk membuahkan kebaikan. Kedua, ditolak atau tidak dipeduli. Yesus mengingatkan para muridnya agar dalam mewartakan kabar gembira ke tempat-tempat yang akan Ia tuju, pertama-tama orang mesti memberi salam kepada setiap warga atau kota tempat di mana mereka diterima. Dan Yesus mengingatkan agar menerima apa yang dihidangkan orang bagi mereka, dan janganlah berpindah-pindah tempat. Fokus menyelesaikan sebuah pelayanan di sebuah tempat, baru beralih ke tempat yang lain. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus selalu dan senantiasa mengingatkan para muridnya agar tidak menuntut lebih selain daripada menerima apa yang diberikan orang kepada mereka. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena warta tentang kerajaan Allah dan sukacita Injil mesti disampaikan untuk banyak orang dan sampai ke ujung bumi. Untuk membuat pewartaan menjadi efektif dan lancar, maka kepada 70 murid yang diutus diingatkan agar memiliki semangat lepas bebas, yakni tidak terikat pada hal-hal dunia, karena percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dan mengandalkan rahmat dan penyertaan Allah. Para murid dan para utusan atau kita semua berupaya untuk hadirkan salam dan damai sejahtera bagi semua orang yang dijumpai. Kegembiraan dan ketulusan dari dalam memancarkan daya tarik ilahi dalam pelayanan kita. Semoga kita semua yang adalah para murid terbuka terhadap undangan dan tawaran dari Allah untuk menjadi pekerja-pekerja di